Amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Mari seberapa yang hadir hari ini. Kamu sembah Tuhan, kamu bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib. Kau hadir di sini.
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kami berdiri bersama-sama. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Bapak, setelah kami akan mendengar firman-Mu, ajari kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami hikmat, kekuatan dan keberanian untuk menjalani kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam. Luar biasa semuanya. Selamat memperingati hari Jumat Agung pada hari ini, di mana Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib dengan kasih dan pengampunannya. Saudara-saudara, mari kita memperbesar kapasitas kasih dan pengampunan dalam diri kita untuk sehari-hari. Itulah tujuan dari Yesus disalibkan, saudara-saudara. Saya berterima kasih pada pagi ini kepada Bapak Konrad Supir dan Bapak Imam Dermawan yang diperkenankan saya untuk melayani di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih juga saudara telah datang pada pagi ini. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul berkat mengampuni. Diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dengan judul berkat mengampuni, diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama ya. Karena jika kamu mengampuni orang lain kesalahan mereka, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara-saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus juga mengajari doa Bapa kami, di mana berbunyi, ampunilah kamu terhadap, ampunilah kamu seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yesus juga mengajari kalau kita harus mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita di surga akan mengampuni kesalahan kita. Yesus juga berkata dan mengajarkan, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Yang ditekankan dalam ayat ini adalah ada berkat ketika kita mengampuni saudara-saudara. Ajakan untuk memperoleh berkat ketika kita mengampuni, khususnya pada umat Kristen masa kini, adalah penting, saudara. Karena masih banyak orang Kristen terbelenggu akan kepahitannya, dendam, kegeramannya, pertikaian, fitnah yang mengurangi memperoleh berkat tersebut. Saudara, marilah kita memperoleh berkat ketika kita mengampuni. Bila manakah berkat ketika kita mengampuni? Bila mempelajari Alkitab lebih lanjut, setidaknya ada 3 alasan bila manakah berkat ketika kita mengampuni. Yang pertama,
ketika kita mengakui dosa kita. Yang kedua, ketika kita memahami kehendak Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mengerti akibat dari mengampuni. Tujuan khotbah saya hari ini menjelaskan setidaknya 3 alasan bila mana kita memperoleh berkat ketika mengampuni. Yang pertama, bila kita mengakui dosa kita, diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan Maha Adil, Maha Pengampun. Dosa yang besar pun akan diampuni kalau kita benar-benar tulus mengakui dosa kita. Jika kita ada kesalahan, mengakulah kita terhadap Tuhan secara spesifik. Karena kalau kita tidak mengaku, kita akan mengulangi dosa-dosa tersebut. Kalau kita mengaku terhadap Tuhan, maka akan terjadi pertumbuhan rohani, dan Tuhan pun berkenan mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Dalam 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27, di mana berbunyi, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat ini Daud mengirim Uria, suami dari Betsheba, untuk berperang di depan medan perang agar Uria meninggal. Dan ketika Uria meninggal, Daud mengawini Betsheba dan memperoleh anak. Namun Tuhan menghukum Daud karena anaknya meninggal. Nabi Nathan juga menegur Daud untuk mengakui dosanya. Saudara-saudara, Daud mengakui dosanya karena telah membunuh Uria. Ada suatu kejadian di mana ada seorang pembunuh yang terpidana mati, saudara-saudara, dihukum mati di suatu negara, dan mempunyai saudaranya ini sangat berjasa kepada negaranya. Saudaranya ini ingin membebaskan terpidana mati itu dan meminta surat agar dibebaskan terpidana mati itu. Dikeluarkanlah surat dari negara tersebut untuk membebaskan terpidana mati itu. Dengan surat di kantongnya, dia mendatangi saudara yang terpidana mati itu dan bertanya kepada saudaranya terpidana itu, saudaraku, apakah yang engkau lakukan ketika kau akan keluar dari penjara? Terpidana mati itu menjawab, aku akan membunuh hakim-hakim itu yang menyebabkan aku dihukum mati, dan juga akan aku membunuh saksi-saksi itu yang memberatkan hukumanku. Seketika itu juga saudaranya pergi meninggalkan dengan satu surat kebebasannya, meninggalkan terpidana mati itu. Karena terpidana mati itu tidak mengakui dosanya, karena terpidana itu masih dendam, karena terpidana itu tidak mengakui kesalahannya. Saudara, kalau terpidana mati itu tidak menyimpan dendamnya dan kesalahannya, pasti dia akan terbebas. Itulah yang terjadi kalau kita menyimpan dendam. Dendam terus-menerus, menyalahkan orang lain, tidak mengoreksi diri sendiri. Itulah yang terjadi. Yang kedua, bila kita memahami kehendak Tuhan, diambil dari Efesus 4 ayat 32. Mari kita baca bersama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara,
Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Efesus untuk menjauhi dosa kepahitan, dosa kemarahan, dosa kegeraman, dosa pertikaian dan fitnah. Kepahitan adalah pikiran yang menolak untuk mengampuni, kegeraman dan amarah untuk merujuk pada kemarahan manusia yang tidak terkendali atau meledak-ledak. Pertikaian, perkataan yang mengandung kekerasan. Fitnah adalah perkataan yang jahat. Sebagai umat Kristen, kita harus menghindari dosa tersebut, saudara, dengan mengampuni dan kasih. Di dalam Alkitab ada cerita seorang yang bernama Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Diambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Saya akan menceritakannya secara singkat, saudara. Ayat ini menceritakan tentang saudara-saudaranya yang akan membunuh Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf adalah anak yang disayang oleh Israel, bapaknya. Israel memberikan jubah istimewa kepada Yusuf yang berwarna-warna di depannya. Biasanya bangsa Israel mempunyai satu warna saja, saudara, hitam, putih, atau abu-abu. Berwarna tapi istimewa dan berlengan panjang. Berlengan panjang artinya dia dibebaskan dari penggembalaan domba. Artinya dia tidak bisa mengejar domba ketika mengenakan baju tersebut. Ini yang menimbulkan keirian saudaranya terhadap Yusuf. Yang kedua, dosa kedengkian terhadap Yusuf dari saudaranya. Yusuf bermimpi kalau saudara-saudaranya dan orang tuanya akan menyembah dia sujud. Marahlah saudara-saudaranya terhadap Yusuf, tapi orang tuanya memahaminya. Suatu hari Israel menyuruh Yusuf dari Hebron pergi ke lembah Sikem untuk melihat saudara-saudaranya yang mengembalakan dombanya. Dari Hebron ke Sikem 25 kilo. Sesampainya di Sikem, Yusuf mondar-mandir mencari saudara-saudaranya yang mengembalakan dombanya. Seketika itu seseorang bertanya pada Yusuf, "Apakah yang hendak kau cari?" "Aku mencari saudaraku." Ternyata saudaranya ada di Datang. Dari lembah Sikem ke Datang 75 kilo. Artinya Yusuf berjalan 100 kilo dalam 3 hari menuju Datang tersebut. Dari kejauhan Yusuf telah melihat saudaranya. Sebelum sampai, Yusuf diikat, dilemparkan dan dilemparkan ke sumur. Saudara, sampai di sini Yusuf sudah tidak dianggap sebagai saudara lagi karena dilempar ke sumur. Dibesarkan bersama, makan bersama, main bersama, dalam rumah yang sama, dengan ayah yang sama, dilemparkan dalam satu hari itu seketika juga, saudaraku. Saudara-saudara, adiknya Ruben sebenarnya ingin membebaskan dia dari sumur tersebut, namun ditolak oleh saudara-saudaranya. Seketika itu saudara-saudaranya melihat seorang saudagar kaya yang lewat yang membawa kayu dan damar. Seketika itu juga saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan harga 20 sikal. 20 sikal bukan harga manusia, bukan harga budak, tapi harga barang. Dan di sini kita dapat melihat Yusuf tidak ada harganya lagi, bukan dianggap saudara, tidak dianggap barang, dan ingin membunuh Yusuf saudara-saudaranya. Saudara itu membawa ke Mesir. Jarak dari Datang ke Mesir kurang lebih 850 kilo. 850 kilo memerlukan waktu 25 hari pada waktu itu, saudara. Jarak dari Jakarta ke Surabaya 750 kilo, 10 jam kalau naik mobil. Dijual sebagai budak, artinya makan terbatas, kehidupannya terbatas, kerja pun dari pagi sampai malam. Di dalam penderitaannya muncul pengharapan dalam diri Yusuf. Yusuf tahu penderitaannya itu adalah penyertaan Tuhan yang menyertainya. Penyertaan Tuhan artinya Yusuf dirubah karakternya
dirubah pribadinya, dirubah pola pikirnya. Ketika menghadapi masalah yang sama, Yusuf akan dimenangkan. Ketika menghadapi setan yang sama, Yusuf juga akan dimenangkan. Ketika menghadapi ketidakadilan, Yusuf juga akan bijaksana dan mengampuni. Saudara, mari kita tidak menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Dalam Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seseorang akan yang lain, dan apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Bersabar artinya kita mempunyai kerendahan hati, membuang ego kita, membuang kesombongan kita. Dalam Alkitab dituliskan kalau orang yang sabar, seseorang yang bernama Musa yang paling sabar, melewati gurun pasir selama 40 tahun hanya mengikuti 3P: Tuhan, tiap awan, tiap api. Tiap awan pada waktu siang hari, tiap api pada waktu malam hari. Musa mengikuti kedegilan dan kesungut-sungutan bangsa Israel, di mana setiap hari bangsa Israel memperoleh mana untuk dimakan hanya 1 hari diambil. Di hari Sabat boleh mengambil 2 hari untuk menjaga 2 hari karena adanya hari Sabat. Namun kedegilan dan kesungut-sungutan bangsa Israel tetap tidak mempercayai Tuhannya, menyembah lembu emas untuk mereka sembah. Akhirnya Tuhan pun marah terhadap bangsa Israel dan menghukumnya dengan mengirim ular. Namun Musa meminta pengampunan kepada Tuhannya agar tidak dihukum bangsa Israel dengan memakai ular tembaga. Bagi siapa yang melihat maka ular tembaga itu terluput dari kematian. Berkali-kali bangsa Israel bersungguh-sungguh, berkali-kali juga kedegilan hatinya dengan tidak mempercayai Tuhannya. Berkali-kali juga Musa minta pengampunan. Tertulis di Alkitab kalau Musa yang paling sabar dalam 40 tahun mengitari gurun pasir, saudara. Saudara, terjadi pada 31 Mei 1981 di Santa Petrus di Vatikan. Ada seorang yang bernama Mehmet Ali menembak seseorang dengan 2 butir tertanam di badannya peluru. Orang itu kehabisan darah, masuk rumah sakit kurang lebih 2 bulan. Kembali sembuh dari rumah sakit, dia mengunjungi Mehmet Ali itu dan mengampuni. Orang itu bernama Paus, saudara. Setelah dari penjara, orang itu minta dibaptis di Vatikan karena merasa bersalah, melepas kesalahannya, saudara. Saudara, bila manakah berkat ketika kita mengampuni? Bila kita mengerti akibat dari mengampuni. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 15. Mari kita baca bersama ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dalam ayat ini, membenci sama dengan membunuh. Kebencian terhadap saudaranya sendiri artinya sama dengan pembunuh. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 diceritakan Kain dan Hebel, saudara. Kain adalah seorang petani yang memberikan membawakan persembahan berupa tanaman dan sayur-sayuran kepada Tuhannya. Hebel seorang penggembala yang membawakan daging yang dibakar kepada Tuhannya juga. Tuhan berkenan kepada Hebel karena
Hebel mengasihi Tuhannya. Tuhan tidak berkenan dengan Kain, karena Kain mengerasa iri hati dengan Hebel. Sampai di sini, saudara, hati Hebel selalu panas dan wajahnya selalu muram ketika bertemu Hebel. Tuhan sudah menegurnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, Kain? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau berkuasa atasnya. Saudara-saudara, saudara dengan saudara, terjadi kesalahpahaman, terjadi pertikaian, namun ada kepahitan terus-menerus yang menyebabkan Kain membunuh Hebel. Itulah yang terjadi pada saat ini. Itulah yang terjadi pada Yusuf jika tidak juga dia memiliki hati yang mengampuni. Saudara, terjadi pada tahun 1933, di mana seorang yang bernama Hitler, saudara-saudara, mempunyai seorang ayah keturunan Yahudi, mempunyai seorang ibu keturunan Jerman. Setiap hari ayahnya memukul ibunya. Bencilah Hitler kepada ayahnya, dan ayahnya meninggalkan Hitler, saudara-saudara. Pada suatu hari Hitler berbelanja ke warung seorang Yahudi. Duitnya kurang, saudara-saudara. Pemilik warung Yahudi menghina Hitler seduh. "Hai anak kecil, kalau duit kurang jangan belanja di sini. Dasar kau orang miskin." Sakit hati kedua pada orang Yahudi. Ketika dewasa, Hitler berzinah dengan seorang keturunan Yahudi sehingga Hitler terkena penyakit motor. 3 kali Hitler memendam rasa kepahitan dan dendam. Di akhir dewasanya ketika dia berkuasa, dia membunuh 6 juta orang tua, laki-laki dan wanita. 1,5 juta anak-anak dibunuhnya. Dinamakan peristiwa Holocaust pada tahun 1933 sampai 1945. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar." Dosa adalah penghalang berkat atas hidup kita. Dosa dalam bahasa Yunani disebut juga harmatia, yang berarti kegagalan untuk mencapai sasaran. Artinya, dosa adalah tindakan pelanggaran karena tidak mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Dosa adalah jurang penghalang kasih yang dinyatakan. Saudara-saudara, jalani tahun 2025 dengan mengampuni untuk memperoleh berkat. Tinggalkan rasa kebaikan Anda, tinggalkan rasa dendam Anda, tinggalkan rasa amarah Anda. Jalani tahun 2025 dengan mengampuni. Demikian khotbah saya hari ini, saudara, dengan judul berkat ketika mengampuni. Diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Mari saudara, kita memperoleh berkat ketika kita mengampuni. Bila mana kita memperoleh berkat ketika kita mengampuni? Bila membaca Alkitab lebih lanjut, setidaknya ada 3 alasan bila manakah kita memperoleh berkat. Yang pertama, bila kita mengakui dosa kita. Yang kedua, bila kita memahami kehendak Tuhan. Yang ketiga, bila kita mengerti akibat dari mengampuni. Demikian saudara, kiranya firman Tuhan yang baik ini didengarkan umatnya yang baik agar menjadi lebih baik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Berilah hati kami yang mengampuni terhadap orang tua terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap mertua, terhadap menantu, juga terhadap saudara. Damaikan kami terhadap keluarga, juga kepada teman-teman ataupun kolega bisnis. Ya Bapa, biarlah kami sejahtera, kasih kami dan sukacita selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji Tuhan, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Hermanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan betapa pentingnya kita untuk belajar mengampuni. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara dan kita akan berikan persembahan syukur kita. Boleh akan berdoa buat persembahan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Hermanto yang sudah mengajar kami di pagi hari ini tentang bagaimana mengampuni supaya itu menjadi kekuatan bagi kita melakukan. Sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Kita berdoa dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami bisa berkumpul di tempat ini di pagi hari yang indah itu berdoa, kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Kami sudah menaikkan syukur dan puji-pujian kami, dan kami sudah diajar melalui kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu Pak Hermanto ya Bapa, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarganya ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga kami yang akan memberikan persembahan. Berkati kami semua ya Bapa, supaya setiap persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di pelayanan yang ada di GBI Victorious Family. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosa. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Seri. Shalom, puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita sudah diberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Ajaiblah Tuhan, besar setia Tuhan. Pagi hari ini kami sangat bersuka cita karena kebenaran firman yang disampaikan di pagi hari ini tentang pengampunan. Kemarin kami memperingati Jumat Agung. Engkau yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kami menurut rupa dan gambar-Mu. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa kami. Engkau yang mengambil setiap kutuk dosa kami dengan penyalipan-Mu di kayu salib, sehingga kami dibebaskan dari kutuk dosa. Dan kami menerima pengampunan yang luar biasa. Sehingga benar-benar kami diampuni, diselamatkan karena darah-Mu yang suci dan kudus. Dan pagi hari ini kami pun diingatkan tentang pengampunan. Betapa Tuhan mengasihi kehidupan kami, supaya benar-benar kami umat-Mu Tuhan dapati tidak lagi menyimpan dosa, tidak lagi menyimpan Tuhan kebencian, tidak lagi menyimpan kepahitan dan dendam, karena Tuhan sudah mengalahkannya di kayu salib. Dan biarlah Tuhan lewat kehidupan kami, ketika kami Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka so pasti perjalanan hidup kami di dalam perlindungan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami ketika kami menunggal dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Meteraikan kebenaran firman itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami renungkan itu siang dan malam, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Terberkatilah hamba-Mu Bapak Hermanto yang pagi hari ini menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Berkati kesehatannya Bapa, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan Bapak Hermanto ada banyak jiwa yang diselamatkan, ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan, dan ceritanya di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Kami yakin, kami percaya Tuhan sedang berkarya lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan Bapak Hermanto, keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, sekalipun secara kasat mata kami cuma dihitung dengan jari, tetapi apa yang kami lakukan dengan tulus hati, dengan kerinduan kepada Allah, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa lagi Tuhan, untuk pada bulan depan Tuhan, di awal bulan kami akan menikmati kebaikan Tuhan lewat doa pagi. Karena apa yang kami tabur di tempat ini, kami akan menuai hasil-hasilnya. Dan kami imani, kami percaya ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim pada hari-hari berikutnya. Berkati jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini Tuhan, apa yang menjadi doanya, Engkau adalah satu-satunya jawaban pasti. Tidak perlu berada di hidup mereka. Terima kasih Bapak, dan pada pagi hari kami sepakat berdoa untuk Victory Family, pelayanan hari esok Bapak, di setiap cabang-cabang yang ada Tuhan, memperingati pasca kebangkitan Tuhan. Biar terjadi kebangkitan yang luar biasa dengan pelayanan hari esok di setiap cabang-cabang Victory Family, baik apartemen
biasa, sehingga banyak jiwa yang datang akan mengalami Tuhan secara pribadi dalam ibadah. Diberkati setiap hamba Tuhan yang sudah dijadwalkan untuk menyampaikan isian Tuhan. Ada pengurapan Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan, firman itu akan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebenaran yang berdampak dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dan ketika kami sudah berkati penataran hari esok, melepaskan shalom sukacita bagi senior kepala sidang kami, senior Pak Abraham Kongres, maka itu kepala sidang kami di masa tua menjadi berkat Tuhan, menjadi militan, semakin mengerti kehendak Tuhan, sehingga dalam setiap keputusannya Tuhan benar-benar setuju dengan kehendak-Mu. Hikmat turun atas kehidupan hamba Tuhan ini, perlengkapi dia terus-menerus sampai Tuhan melakukan perkara yang luar biasa yang kita menjadi berkat bagi rekan-rekan sepelayanan Victoria Suami, bagi jemaat-jemaat Tuhan, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada pengurapan Tuhan dari tempat yang lagi turun atas kehidupan kepala sidang kami, sehingga benar-benar semakin hari kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam pribadinya, di dalam setiap keputusan yang diambil, semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Ada kepekaan yang sesungguhnya Tuhan, sehingga benar-benar berdampak di dalam pelayanan kita di suami. Diberkati istri ini, itu gembala, diberkati kesehatannya, anak-anak menantu, cucunya, keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Wakil gembala, Pastor Moni Supri beserta seluruh keluarga di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tim pengembalaan yang ada di Victoria Suami Tuhan, Engkau memberkati. Jadi ladang Tuhan tak pernah sia-sia. Tuhan tak pernah berhutang. Sekecil apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan tak pernah berhutang atas kebaikan. Terima kasih Bapak. Dan kami tetap sepakat berdoa untuk hamba Pesta Imam yang dengan tulus hati, penuh keikhlasan Tuhan, rela berkorban Tuhan, mendukung pelayanan Victoria Suami, khususnya doa pagi Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya janji Tuhan tak pernah gagal atas kehidupan kami. Dan berkatilah hamba-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan nyatakan maunya Tuhan dalam kehidupan hamba, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka so pasti perjalanan hidupnya akan naik, tidak turun menjadi kepala bukan ekor, sesuai janji firman Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatan hamba, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati istri anak-anaknya Tuhan, berkati usaha kerjanya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kepekaan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup hamba. Maka dalam pelayanan dimanapun Tuhan utus dia pergi, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, ada banyak dampak yang terjadi dalam pelayanannya, sehingga kehidupan pribadinya menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, yang disukai Tuhan dan disukai oleh banyak orang, karena ada roh Allah yang luar biasa di dalam kehidupan pribadinya. Terima kasih Bapak. Diberkati para tim doa Tuhan, ada pengurapan yang spesial bagi tim doa Tuhan, supaya ada roh yang menyala bagi para tim doa Tuhan, tetap bergairah mencari hadirat Tuhan, karena yang bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan ketika kami sudah memberkati penataran Victoria Suami, kami lepaskan shalom untuk bangsa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sabang sampai Merauke hingga Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Pemerintah yang ada diberkati Tuhan, dalam situasi kondisi ekonomi yang ada Tuhan, biar ada solusi yang terbaik. Janji Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta terjadi dalam hati, tidak berdampak bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menantikan pengharapan kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan, sehingga bangsa ini Tuhan dipulihkan, dimerdekakan, karena ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan Indonesia adalah Indonesia yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan, karena
Engkaulah penjaga Indonesia. Matamu tidak pernah terlelap, matamu tetap tertuju bagi Indonesia, karena Tuhan punya rencana bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Ibadah ini kami taruh ke dalam tangan, kami semakin giat lagi di dalam Tuhan. Yang tidak berkenan Tuhan ampun, yang berkenan Tuhan memberkati. Segala pujian hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Minta waktunya 1-2 menit, silakan duduk dulu. Puji Tuhan, kita sudah hadir di sini dalam ibadah satu day morning prayer ya, menjadi kerinduan kita semua. Kiranya di pagi hari, di hari Sabtu kita mulai aktivitas kita pagi-pagi dengan berdoa. Yang aktivitas sebelumnya saya sangat diberkati dengan aktivitas SMP ini. Awal-awal saya bergabung di yang dulu namanya REM, yang sekarang namanya FIFA ya. Saya tuh 2005 bergabung dan saya sangat diberkati dengan SMP satu demoni player itu. Dan dulu itu diadakan di 5 pagi. Maka setelah COVID, pada saat COVID SMP sudah tidak diadakan lagi, libur, dan sekarang ini maka saya punya kerinduan bisa mengundang teman-teman kita jemaat untuk hadir di dalam SMP. Kiranya api dia itu tetap ada di gereja kita, di GBI FIFA dengan SMP ini, dan semangat kita terus semangat. Maka untuk depannya kita ajak ya teman-teman kita ajak tangga kita, saudara-saudara kita, dan jemaat-jemaat yang dulunya rajin SMP, kita ajak kembali untuk hadir di SMP satu day morning prayer ini. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi
Minggu pertama Sabtu di bulan Mei kapan ya? Berapa? 3 Mei ya. Nah, kita akan 3 Mei. kembali tanggal 3 Mei 2025 ya. Dulu juga ada 2 malam